Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa panggilan kita semua sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus tidak lain adalah kita harus mempersembahkan hidup ini untuk melayani Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam apapun yang kita perbuat, yang kita kerjakan, kita harus memandang itu sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satu pun atau satu bagian pun dari hidup ini yang kita klaim sebagai milik yang harus kita pertahankan untuk melayani diri sendiri atau memenuhi keinginan-keinginan kita semata. Kita ini adalah orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, sudah menjadi milik Kristus, sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya harus bermuara pada satu tujuan, bentuk pelayanan kita kepada Dia yang telah melayani kita terlebih dahulu. Nah, melayani itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang rendahan. Melayani bukan sesuatu yang rendahan. Melayani Tuhan dalam segala aspek yang kita lakukan itu adalah suatu kepercayaan yang tentu kita harus responi dengan penuh kebanggaan. Saudara bangga menjadi pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan tentu bukan kita-kita atau orang-orang tertentu yang berdiri di mimbar ini atau yang mengambil bagian atau tugas tertentu di gereja. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Saya ingin mendasari kebenaran firman Tuhan dari pembacaan Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Ya. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ya. Di situ dikatakan sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita ini harus betul-betul menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dipanggil Tuhan. Selama kita menumpang di bumi ini, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah sesuatu yang harus bermuara sebagai ekspresi pelayanan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kita tidak bisa memberikan pelayanan yang sejati kalau kita gagal memahami, memulai pelayanan itu dari mana. Kita akan gagal mempersembahkan pelayanan yang sejati kepada Tuhan kalau kita gagal memulainya dari mana. Sebab pelayanan bukan sekedar aktivitas fisik. Banyak orang kelihatannya sibuk melayani secara fisik, secara ragawi. Bahkan dari Senin sampai hari Minggu dia sibuk dalam aktivitas pelayanan. Tetapi apakah itu dia mulai dari hatinya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi tantangan bagi kita. Jadi pelayanan tidak sekedar aktivitas fisik, bukan kesibukan rohani. Jangan bangga kalau kita sudah sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya rohani seperti itu. Semua ekspresi ragawi kita bisa tidak bermakna apapun kalau kita gagal memulainya dari hati. Makanya saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa melayani Tuhan dimulai dari hati kita. Amin saudara. Dimulai dari hati. Tanpa kasih, tanpa hati yang diberikan secara penuh kepada Tuhan. Semua ekspresi-ekspresi fisik ragawi, sekalipun kita hebat mempertontonkan keterampilan kita. Kita menjadi pengkhotbah, kita menjadi worship leader, pemain musik, pengunjung jemaat yang hebat. Kalau tidak dimulai dari hati, maka semua sia-sia kata firman Tuhan.
Bahkan kalau kita memberikan tubuh kita untuk dibakar demi Tuhan, kita klaim itu demi Tuhan. Kalau tanpa didasari dari hati, semua tidak ada artinya. Mengapa hati? Karena hati menentukan kualitas dari motivasi dan kasih kita. Melayani dari hati memastikan bahwa pelayanan itu bukan sekedar rutinitas. Yesus mengajari kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena hati ini menentukan kualitas ujian, motivasi kita, ujian kasih kita ditentukan dari hati kita. Kitab Amsal juga mengatakan bahwa hati itu adalah sumber kehidupan. Dan pelayanan kita menjadi berkenan kepada Dia yang dilayani jika digerakkan oleh kehidupan. Bukan sekedar suatu otomatisasi. Hidup kita tidak diciptakan secara mekanik untuk melayani seperti robot. Banyak orang yang seolah-olah mengerjakan kesibukan karena terlalu sibuk dengan pelayanan. Jadi itu semacam otomatisasi. Tanpa dihayati. Tanpa lahir dari pikiran, dari perasaan, dari kehendak yang diberikan untuk sepenuhnya kepada Tuhan. Sumber kehidupan. Hati. Waktu dulu pertama kali kita diberikan kepercayaan untuk melayani apapun itu. Apakah berkhotbah, memimpin pujian. Waktu pertama kali kita diberikan tanggung jawab. Kita persiapkannya dengan luar biasa. Bahkan mengambil waktu untuk berpuasa. Tapi sering berjalannya waktu karena rutin, karena sudah sering, karena sudah dianggap itu biasa. Itu jadi lama-lama itu otomatisasi. Karena sudah dianggap udah biasa. Tidak pakai perasaan juga udah biasa. Tidak mempersiapkan diri dengan secara khusus juga udah biasa. Karena kita sudah terbiasa. Jadi visi kita ini jadi mekanik yang sudah biasa. Tuhan tidak mau begitu. Harus berasal setiap hari. Walaupun kita sudah terbiasa, harus lahir dari hati. Dari pikiran yang mengasihi Dia. Dari kehendak yang diserahkan untuk tunduk dan taat kepada otoritas kuasa Allah. Itulah kehidupan. Jadi bagaimana prinsip melayani yang dimulai dari hati itu? Dalam ayat yang kita baca tadi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Prinsip pertama, melayani mulai dari hati adalah rela hati. Datang untuk melayani, sama seperti anak manusia datang. Perhatikan kata datang. Alkitab juga menggambarkan bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu inisiatif Tuhan. Bukan upaya kita. Tetapi itu atas dasar kerelaan Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan kita. Artinya bukan ada suatu paksaan dari luar pribadi Tuhan. Sehingga Ia datang melayani kita. Dia datang menyelamatkan kita. Tapi itu atas dasar pertimbangannya yang penuh dengan kebijaksanaan yang sangat mulia, sangat tinggi. Dia rela, Dia datang atas inisiatifnya. Itulah yang disebut dengan melayani dengan rela hati. Kalau kita mulai dengan hati pelayanan, maka tidak ada unsur paksaan di situ. Tidak ada unsur atas dasar karena ada sesuatu yang aku harus dapatkan. Aku harus diberikan apresiasi, ada imbalan. Tetapi atas kehendak sendiri, atas kemauan sendiri. Oleh karena itu prinsip melayani dari hati berarti kita harus memiliki keikhlasan.
atas dasar kesadaran dan tidak berharap dihargai atau mendapatkan imbalan. Kalau kita tidak memiliki prinsip rela hati dalam melayani, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Karena seringkali dalam melayani, orang lupa untuk mengapresiasi kita. Orang lupa untuk menghargai kita. Orang mungkin juga seringkali kita sudah berbuat baik, malah dikata-katain. Malah dicari-cari kesalahan kita. Kalau kita tidak dengan rela hati karena ikhlas, karena kerelaan, karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Nah, orang yang tidak melayani dengan rela hati berarti dia fokus pada dirinya sendiri. Karena dia ingin mencari sesuatu. Dalam melayani Tuhan, kita tidak mencari popularitas diri. Kita tidak berfokus pada aktualisasi diri kita. Kita tidak berfokus pada kenyamanan diri kita. Kita tidak berfokus pada mencari sesuatu. Istilah sekarang itu melayani yang sebenarnya itu bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup, kan begitu. Nah, orang yang memberi hidup karena kerelaan tadi, saya percaya di dalam apapun yang dia alami, dalam berbagai kesulitan, ia tidak akan pernah kecewa baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan, saya kan sudah banyak berkorban bagi Tuhan. Kenapa terjadi ini kepada saya? Kenapa saya sakit? Kenapa diizinkan saya ditipu? Kenapa saya diizinkan gagal? Kenapa saya diizinkan punya masalah begini? Dia tidak akan pernah mempertanyakan dan menjadi kecewa atas semua situasi-situasi itu. Kalau ia didasari atas rela hati. Sekali lagi, pelayanan itu mulai dari hati. Bukan karena sekedar ada kesempatan. Bukan karena kita pandai, punya keterampilan sehingga kita mengaktualisasikan diri kita, melakukan sesuatu dan berharap, wah hebat ya dia, dipuji, dihargai. Bukan itu. Rela hati. Sama seperti anak manusia datang. Dia datang karena kerelaan dirinya. Allah mengutus anaknya karena inisiatif dirinya sendiri. Tidak ada unsur lain dari luar diri Tuhan yang memaksanya untuk mengasihi kita. Demikian saudara-saudara dalam pelayanan kita. Yang kedua, rendah hati. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Rendah hati, prinsip kedua. Selain rela hati, yang kedua adalah rendah hati. Tentu rendah hati ini merupakan suatu sikap yang sangat mulia yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara. Sebagai orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, kita harus menempatkan diri kita dalam posisi yang tepat sehingga kita tidak pernah menyombongkan diri atau berfokus pada memamerkan kelebihan-kelebihan kita semata. Orang yang sombong, orang yang angkuh, kata Alkitab, ia menjadi musuh dari Tuhan. Allah tidak berkenan kepada orang yang mencari glorifikasi bagi dirinya sendiri. Tentu menjadi teladan kita soal kerendahan hati adalah Yesus Kristus. Dia datang melayani. Bahkan Paulus menggambarkan kerendahan hatinya dengan berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada tokoh yang lebih sempurna yang perlu kita pelajari soal kerendahan hati. Dalam kerendahan hati mengandung unsur kesederhanaan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dikunjungi Sri Paus ya di Indonesia. Seringkali digambarkan dengan lambang kesederhanaan. Ya, kita percayalah bahwa orang-orang yang selevel seperti itu memang mereka sudah selesai dengan dirinya. Dan kita harus belajar. Orang yang memimpin miliaran orang bisa sederhana. Mengapa kita yang bukan siapa-siapa malah tidak bisa menunjukkan kehidupan yang sederhana, yang penuh dengan kerendahan hati. Kita datang beribadah harus atas dasar kerendahan hati. Sebab kalau kita tidak merendah di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita perbuat tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Karena yang kita muliakan, yang kita puji melalui setiap aspek apa yang kita perbuat, ada maksud-maksud terselubung di balik semua itu. Kalau tidak didasari oleh kerendahan hati, saudara-saudara. Kita datang ke gereja bukan untuk membandingkan apa yang kita kenakan dengan orang lain. Tidak. Kita melayani bukan untuk memperbandingkan kecakapan kita dengan orang lain. Makanya Paulus mewanti-wanti jangan pernah dalam jemaat Tuhan membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Jangan pernah membanggakan saya adalah tangan, kamu kaki. Tangan tidak bisa berkata saya lebih mulia daripada kaki. Mata tidak bisa berkata saya lebih mulia dibandingkan dengan jempol kaki. Tidak bisa seperti itu. Semua berfungsi, semua berguna sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi tidak boleh kita saling merendahkan dan membanggakan, mengagungkan diri masing-masing. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengutamakan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang peduli dan mengutamakan orang lain dari dirinya. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu menunjukkan bahwa kepentingan dan keselamatan kita lebih utama dari kenyamanan dirinya di sorga. Dia rela meninggalkan itu. Dia rela mempertahankan semua kemuliaan yang dia miliki dan menambahkan pada natur dirinya, yaitu kemanusiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita rela melepaskan label diri kita yang menjadi someone mungkin bagi orang-orang di luar sana, dan kita menjadi ya nothing begitu, demi untuk bagaimana Tuhan diperlihatkan, hanya Tuhan yang diperlihatkan menjadi fokus. Orang tidak silau kepada diri kita yang menjadi pelayan. Dia yang kita layani, kita sebagai pelayan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Melainkan untuk melayani. Mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam pelayanan dengan kerendahan hati juga, itu akan membuat kita bisa bergantung kepada Tuhan setiap saat. Orang yang tidak rendah hati, dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya kuat. Sehingga sulit bagi orang seperti itu mengatakan semua karena Tuhan. Semua hanya karena kemampuan, karena pertolongan Tuhan. Dan kita tidak boleh mengkreat atau menipu pernyataan-pernyataan semua karena Tuhan. Kadang juga orang sebenarnya dia sedang merendahkan diri di atas gunung. Semua karena Tuhan. Tapi sebenarnya dia menikmati kesombongan dalam dirinya. Nah, ini perlunya jujur dalam diri kita masing-masing.
perlu kejujuran. Supaya kita jangan terjebak pada tadi itu, merendahkan diri di atas gunung. Sebab Tuhan yang tahu isi hati kita, saudara-saudara. Rendah hati. Tanpa kerendahan hati, sulit bagi kita untuk melayani orang lain dengan tulus. Pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga, saudara-saudara, dari ayat tadi, prinsip melayani mulai dari hati. Pertama, rela hati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, teguh hati. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawa berarti bicara soal pengorbanan yang paling tinggi, saudara-saudara. Yesus memberikan nyawa berarti dia telah menunjukkan komitmen dan keteguhan hati sampai berkorban sedemikian rupa. Dalam melayani Tuhan, tentu kita tidak bisa berfantasi bahwa melayani itu hanya yang enak-enak yang akan kita dapatkan. Justru dalam melayani itu, kata Alkitab, kita akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Kita akan dicaci maki. Kita akan dipersalahkan. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus. Sebab dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam melayani Tuhan ada banyak kesulitan. Bukan hanya kesulitan soal fisik, tetapi juga bagaimana kita harus menata batin kita agar kita betul-betul mau tunduk, menyangkal diri, memikul salib di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita suka, misalnya ya, suka berbohong, gampang bagi kita berbohong. Untuk menjadi orang yang jujur itu butuh perjuangan juga. Yang tadinya kita suka hal-hal yang jelek, mengubah kebiasaan-kebiasaan itu juga, itu butuh perjuangan. Karena kita sudah nyaman pada kondisi manusia lama kita. Itu juga adalah sebuah penderitaan, pikul salib. Nah, kalau kita nggak teguh hati untuk mengikut Tuhan, untuk mengatakan bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan, maka dengan gampang kita menyerah kepada situasi yang seperti itu. Belum lagi penderitaan aniaya secara fisik. Mungkin kita tidak seperti orang-orang di belahan dunia lain, orang-orang Kristen yang sedang bergumul, yang sedang berjuang melayani Tuhan. Mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan segala-galanya. Tapi mungkin kita dalam level kita masing-masing ada kesulitan, ada tantangan, pergumulan. Tetapi itu menunjukkan bahwa melayani Tuhan bukanlah perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Kita tidak sekedar gampang mengatakan Tuhan menyertai, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Tetapi Tuhan seringkali mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, melewati berbagai persoalan. Kalau kita tidak memiliki keteguhan hati, maka gampang bagi kita untuk berbalik dari keyakinan, dari iman kita. Dan mungkin kita menjadi pengkhianat Tuhan. Kita tidak lagi memberikan layanan yang excellent kepada Dia, Raja di atas segala raja. Karena kita berkompromi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan. Tanpa keteguhan hati, saya yakin Yesus tidak mungkin menyelesaikan misi penyelamatan.
sekalipun ia digoda untuk menyerah, dia pada akhirnya menang. Dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian dengan kita juga pasti tidak bebas dari kesulitan-kesulitan itu. Dan kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk membawa kita pada keadaan yang kuat, yang tegar di dalam situasi-situasi seperti itu. Maka kita meyakini Allah menyertai kita di dalam pelayanan kita. Allah menyertai kita pada saat kita melayani Dia. Ia tidak pernah membiarkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia Allah yang setia. Dia berikan kuasa Roh Kudus-Nya sehingga kita diberikan kuasa dan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu janji Tuhan. Karena itu milikilah keteguhan hati. Mungkin saudara dan saya akan mengalami berbagai pengorbanan, tetapi yakinlah pengorbanan itu bukanlah kerugian. Berkorban demi melayani Tuhan, sekali lagi, bukan kerugian. Bapak Ibu, kita harus menyerahkan seluruh perjalanan kerohanian kita, bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah Roh Kudus. Dan juga kita harus sadar akan komitmen kita di dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Jadi selain kita meyakini Tuhan menyertai kita, jangan lupa komunitas rohani di mana kita melayani itu juga menjadi fasilitator untuk tetap menguatkan kita dikala kita mengalami berbagai kesulitan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan begitu. Dalam komunitas rohani pun seperti itu. Kalau ada dari antara kita yang mengalami kelemahan, maka kita yang lain akan menopang, akan menguatkan, memotivasi, mendoakan. Itu yang membuat kita tetap memiliki keteguhan hati. Beda kalau satu jatuh, yang lain menunjuk, yang lain menyalahkan, yang lain menghakimi, maka orang seperti itu dia akan lebih nyaman di bar sana, di diskotik sana. Karena ketika dia di gereja, dia mendapati kesalahan, semua mata menghakimi, semua mata menyindir, semua bersikap tidak bersahabat. Ketika dia mampir ke diskotik, diskotik, pelayan bar, menganggap dia, menjadikan dia sebagai raja yang dilayani, disambut dengan luar biasa. Akhirnya dia nyaman di sana. Seharusnya tidak boleh dengan komunitas kita. Kita harus lebih unggul melayani, menyambut setiap saudara kita yang mungkin pernah buat salah, pernah gagal. Kitalah yang menjadi orang-orang yang menguatkan, menopang supaya mereka ada di dalam Tuhan, tidak terhilang, saudara-saudara. Jadi Tuhan bekerja melalui kita untuk menopang saudara-saudara seiman kita. Saya mau menutup dengan suatu kesimpulan bahwa pelayanan dari hati, prinsip rela hati berarti melayani tanpa pamrih. Kita harus punya keikhlasan untuk memberi diri di dalam seluruh aspek hidup kita untuk melayani Dia. Pelayanan dari hati dengan prinsip rendah hati berarti kita mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan kemuliaan Tuhan, mengutamakan kesenangan Tuhan, bukan berfokus pada diri kita sendiri.
Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga, jangan sampai fokus kita sudah menyimpang. Pelayanan dari hati dengan prinsip keteguhan hati, berarti kita harus bertahan dalam kesulitan. Dan dukungan iman dari saudara-saudara seiman dan juga kekuatan dari Allah, itu wajib. Itu menjadi sumber yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani yang juga berkorban tidak akan pernah dianggap sebagai kerugian kalau itu dimulai dari hati. Kalau kita mulai dari tenaga kita, dari harta kita, kita ukur semua dari semua hal-hal yang fisikal seperti itu, maka kita merasa aku berkurang, aku menjadi rugi. Tapi kalau dimulai dari hati, itu bukan kerugian. Sekalipun banyak yang perlu dikorbankan, kita akan tetap menikmati sukacita. Oleh karena itu, kita harus tata dan bereskan hati kita terlebih dahulu. Sebab melayani yang sejati dimulai dari hati. Amin buat firman Tuhan.